Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita di Renungan 79, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua pasti ada di dalam penyertaan Tuhan, pemberkatan Tuhan. Dan saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Mari sama-sama kita akan deklarasikan iman kita. Salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan masih beri kita kesempatan hari ini untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-7. Amsal 23 ayatnya yang ke-7 firman Tuhan berkata, "Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu." Di dalam salinan Indonesia Modern Bible, di sana dicatat, sebab bagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikianlah juga ia. Ia berkata, makanlah dan minumlah, tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh. Kita akan memperhatikan ayat ini pada bagian A-nya. Di sana dikatakan sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Tadi kita sudah baca di dalam salinan Indonesia Modern Bible, dikatakan sebab bagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikianlah juga ia. Nah, pada saat ini saya beri judul renungan kita adalah Keep Your Mind. Ayat ini berbicara tentang kita akan seperti apa yang kita pikirkan, bagaimana kita memberi ukuran, bagaimana kita memberi nilai terhadap diri kita, demikianlah diri kita. Nah, firman ini berkata kita tidak menjadi seperti apa yang kita katakan, tetapi kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Karena itu firman Tuhan ini katakan sebagaimana kita berpikir dalam hati kita, demikianlah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam salinan KJV di sana dikatakan bahwa karena sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Sangat jelas firman Tuhan ini mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, demikianlah kehidupan kita. Kita bangun pagi Bapak Ibu, kita sudah diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam pikiran kita. Setiap hari kita bergulat dengan pikiran kita, dengan perasaan hati kita. Bangun pagi, yang kita pikirkan terlebih dahulu itu apa? Kita mau cek HP kita atau kita mau berdoa. Dan apa yang kita pikirkan, itu pasti akan kita lakukan, yang akan terjadi. Nah, karena itu kenapa kita harus menjaga pikiran kita? Saya memberi 2 poin di sini. Kenapa kita harus menjaga pikiran kita? Karena agar kita tidak merusak diri kita. Dan yang kedua, agar kita tidak merusak hubungan dengan orang lain. Ketika kita menjaga pikiran kita, tentu kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik. Ketika kita dapat menjaga pikiran kita, pasti kita akan mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain. Kenapa? Kalau pikiran kita tidak kita jaga, mungkin hari itu kita marah-marah, tentu orang lain akan mendapat dampaknya. Nah, kita akan melihat bagaimana cara menjaga pikiran. Keep your mind. Bagaimana cara menjaga pikiran itu? Yaitu memasukkan hal-hal yang positif di dalam pikiran kita. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8 dalam salinan BIMK, di sana dikatakan, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Bagaimana cara menjaga pikiran? Yaitu memasukkan hal-hal yang positif di dalam pikiran kita. Dan di dalam Filipi 4 ayat 8 ini firman Tuhan berkata bahwa di dalam salinan BIMK firman Tuhan berkata bahwa isilah pikiranmu. Isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai. Agar yang keluar adalah hal-hal yang bernilai. Ketika kita mengisi sesuatu, kita itu harus mengisinya dengan penuh. Kenapa?
kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif secara penuh, dengan penuh. Kenapa? Agar yang negatif itu tidak punya bagian di dalam pikiran kita. Wajar kalau manusia itu masih khawatir, masih takut, tetapi jangan kita mau tinggal di dalam ketakutan dan kekhawatiran kita. Kalau kita isi pikiran kita dengan penuh akan hal-hal yang positif, akan hal-hal yang bernilai, pasti tidak akan ada pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang dipenuhi rasa takut. Itu tidak akan menggerogoti pikiran kita. Kenapa? Karena itu dapat merusak diri kita. Pikiran yang khawatir, pikiran yang takut membuat kita itu tidak bisa bertumbuh, tidak bisa kita maju. Karena apa? Karena kita khawatir, karena kita takut. Kekhawatiran itu diumpamakan seperti kita duduk di kursi goyang ya Bapak Ibu. Sepertinya kita bergerak melakukan sesuatu, padahal kita hanya diam di tempat. Kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya bergerak di tempat. Tidak membawa kita kemanapun, tidak ada yang dapat kita lakukan ketika kita takut, ketika kita khawatir. Karena itu bagaimana menjaga pikiran agar tetap positif? Yaitu memasukkan, mengisi dengan penuh hal-hal yang positif. Hal-hal yang bernilai itu di dalam pikiran kita. Hal-hal yang positif itu apa saja? Semua yang ada di dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Tadi kita sudah baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan bahwa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, itu semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan marilah kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang demikian. Ketika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang suci, tentu tidak ada kejahatan di dalamnya. Tidak merugikan diri kita, tidak merugikan orang lain. Ketika kita mengisi dengan hal-hal yang manis, tentu akan timbul hal-hal yang membangkitkan semangat, yang mendatangkan sukacita. Dan yang sedap didengar itu apa? Adalah perkataan-perkataan positif. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah semuanya itu. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang murni. Pikirkanlah semuanya itu. Sebab semua itu ditentukan dari cara kita berpikir. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di dalam pekerjaan, ketika Bapak Ibu dipercayakan, saudara dipercayakan untuk sebuah tanggung jawab atau pekerjaan, saudara bisa mengatakan dengan mulut saudara mungkin, oh ya saya siap, saya bisa melakukannya. Tapi keadaan hati yang penuh keraguan, ada hati yang penuh keraguan-raguan, pikiran yang bergulat, kayaknya saya tidak mampu, aduh saya tidak bisa melakukannya. Apakah mungkin saya bisa melakukan hal itu? Apakah mungkin apa yang dipercayakan kepada saya, tanggung jawab yang diberikan, saya mampu mengerjakannya? Ada pikiran dan hati yang memikirkan hal-hal yang negatif. Mulutnya bisa berkata, dia bisa, dia mampu, tetapi di dalam pikiran dan hatinya sebaliknya. Seperti ayat pokok kita ya Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 ini berbicara tentang perkataan dan hati yang tidak sama. Istilah orang akuntansi dikatakan bahwa itu tidak balance. Perkataannya berkata apa, tetapi isi hati dan pikirannya berkata apa. Amsal 23 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa jangan makan roti orang yang kikir, jangan ingin akan makanannya yang lezat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. Silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ini adalah ayat pokok kita. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-6,
Ini berbicara tentang perkataan dan isi hati yang tidak sama. Di hati dia berkata bahwa silakan makan dan minum, tetapi di dalam hatinya sebaliknya tidak ada ketulusan hati terhadap apa yang dia katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali pikiran kita ini kita memberi nilai diri kita tidak bisa apa-apa. Seringkali kita mengukur diri kita dengan orang lain. Aku bodoh, aku lemah, aku tidak becus. Padahal di sisi lain kita ingin berhasil, kita ingin sukses, kita ingin diangkat dari jabatan kita untuk kita punya jabatan yang lebih baik. Tetapi seringkali kita memberi nilai diri kita itu rendah. Seperti ayat pokok kita ini, isi hatinya berbeda dengan apa yang dia perkatakan. Sedangkan ayat ini berkata kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, jadilah kita seperti apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang pandangan yang sempit itu membuat kita hanya berpikir dengan cara kita manusia. Dan kita akhirnya tidak mampu memikirkan dengan cara Tuhan berpikir. Orang yang berbeda hati dan perkataannya, yang akan terjadi adalah apa? Adalah apa yang ada di dalam isi hatinya. Karena itu kita perlu menjaga pikiran kita, menjaga isi hati kita. Karena apa yang kita pikirkan, demikianlah kehidupan kita. Di mulut kita bisa berkata lain, tapi bagaimana dengan pikiran kita? Bagaimana dengan perasaan kita? Karena itu kita perlu menjaga pikiran kita. Keep your mind. Mari kita berpikir positif. Mari kita berpikir beriman tentang apapun yang diperhadapkan dengan kita. Tidak hanya di bibir saja kita berkata, saya mampu, saya bisa. Tetapi kita mengolah cara kita berpikir, pola pikir kita ubah. Bahwa saya bisa. Kita jaga pikiran kita. Berpikir yang baik, meski mungkin keadaan-keadaan yang kita hadapi sedang tidak baik-baik saja. Jaga pikiran kita ya saudara. Kita tetap optimis untuk segala sesuatu yang kita hadapi. Sebab kita punya Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti renungan 79. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-27420088. Puji Tuhan, mengakhiri renungan kita pada saat ini, mari kita akan menundukkan kepala kita dan kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus menjaga cara kami berpikir, pola pikir kami Tuhan. Sehingga apa yang kami pikirkan demikianlah kehidupan kami. Supaya kami dapat berpikir hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Sehingga hidup kami juga Tuhan menjadi hidup yang baik, hidup yang positif. Kami tetap bersemangat akan apapun yang sedang kami hadapi. Engkau memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan Engkau berkati. Dalam pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam pendidikan mereka Tuhan juga yang akan terus menolong. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah persoalan pergumulan hidup, Tuhan yang menjadi sumber jawaban dan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Tuhan memberkati keluarga GPD El Shaddai Magelang dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.